lihat kok tipis-tipis bajaringannya gitu loh, No. Yang bisa meledak-meledak kita. Aduh, kayaknya bukan yang diinginkan ya itu, No. Yang buatan produk-produk si mantap gitu. Mau yang oke nggak? Iya. Pokoknya Noto punya kenalan yang bisa buat ditanya-tanya, Mas. Orang spesial dan nanti bakal ngasih sesuatu tips-tips yang oke banget buat Mas Yadi yang lagi bangun rumah. Ah, masa sih? Mau dipanggilin nggak? Mau dong. Ini ada orangnya. Ada dong. Kita panggilin langsung ya. Yang bener ah. Ada. Mau nggak? Mau cepet deh. Bagusnya, dilihat bagusnya apa kekuatannya atau bagaimana Masangnya yang jelas itu loh. Ini bajaringan ya? Hasilnya gimana? berantakan pada melengsong ke sana, sangat disayangkan sekali itu. Jadi gini ya, untuk bajaringan itu ada 3 faktor yang menjadi jaminan mutu pemasangannya. Kok ngomongin mobil traktor, No? Faktor ya. Traktor sih. Pantesan dapatnya yang nggak beres. Nah, makanya itu. Salah dengar. Nah, diperhatikan ini 3 faktor. Yang pertama itu manusianya. Manpowernya, manusianya itu SDM. aplikator yang bersertifikat. Tuh. Nah, ini Pak. Persiapan. Dimulai dari persiapan. Yang berikutnya fabrikasi. Yang ketiga itu instalasi. Nah, persiapan. Nah, kalau standar pemasangannya bagus, itu akan menghindarkan akibat yang fatal. Contohnya seperti ini. Sampai roboh seperti ini. Itu jangan sampai. Ini karena posisinya itu kan di atas saya khawatirin kita itu. Yang saya khawatirin ini, Pak. Nah, itu. Ya. Nah, di persiapan itu dimulai dari pengukuran bangunannya. Panjang kali lebar bangunannya. Nah, panjang kali lebar kita udah ketahuan, berikutnya kita ukur bentangannya. Nah, untuk bentangan ini jangan cuma di 1 titik. Ukuran aja, kita ambil 3 titik ukuran bentangan. Nanti kita ambil ukuran bentangan yang paling lebar. Nah, kan ada bangunan yang ring balegnya itu nggak lurus. Ring balegnya itu kadang ada belok-belok gitu. Jadi untuk menghindari kuda-kuda bajaringan yang tidak numpu di ring baleg. Panas benar tadi diukurnya. Nah, di plaflan ini juga penting nih. Ini harus kita ukur level ring balegnya. Pak, mohon maaf, Pak. Mungkin tangannya kepaku ya. Gua nggak gerak-gerak. Oh iya. Tangannya kepaku ya. Iya. Itu harus kita level bangunannya. Nanti untuk level kuda-kudanya. Next. Nah, berikutnya, kita bikin kuda-kudanya. Kuda-kudanya itu harus kita bikin sesuai dengan gambar kerja. Jadi nggak asal-asalan kita bikin. Bukan asal nempel gitu loh, Mas. Nggak bisa. Nah, ini yang saya khawatirin, Pak. Dia asal-asalan ini. Nah, kita bikin kuda-kudanya sesuai dengan gambar kerja. Nah, berikutnya, kita mulai dari bikin kuda-kudanya, kita coak, terus kita bentuk segitiga, kita ukur tingginya sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Kan atap kan ada sudutnya, sudut berapa gitu. Nah, itu harus sesuai. Kuda-kudanya harus sesuai dengan sudut yang sudah ditentukan. Kuda-kudanya harus mantap. Ya. Next. Nah, kalau sudah jadi kuda-kuda, nah jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk kuda-kuda sederhana. Kalau rumahnya masih ada bentangannya lebar lebih dari 10, itu kuda-kudanya akan lebih tinggi dan akan lebih bentuknya akan lebih kompleks gitu. Lebih banyak lagi ya Pak ya kelihatannya ya. Oh, jadi bisa nyesuaiin kalau misalnya rumah-rumah minimalis mau dibentuk apa aja masih bisa gitu ya Mas ya. Kalau zaman dulu kan masih begini. Sekarang rumah itu kan ada yang lurus-lurus aja gitu loh, Mas. Betul, ya. Berikutnya. Nah, ini untuk skrunya, jumlah skru dalam 1 titik. Ini nggak boleh asal. Nggak boleh cuma dikasih 1 skrunya. Jangan itu. Kalau saya lihat kalau 1 masih mending ini setengah loh kayaknya. Kena angin langsung gitu dong. Udah diangkat. Ini niatnya mirip tapi malah jadi berbahaya. Nah, tiap titik itu minimal ada 2 skru. Minimal ada 2 skru. Nah, next. Minimal tuh, No. Nah, minimal ada 2 skru. Nah, skru untuk bajaringan itu ada skru truss, ada skru rem dan masing-masing punya fungsi yang berbeda. Next. Nah, berikutnya nih setelah kuda-kudanya selesai kita bikin. Nah, ini untuk aksesorisnya. Untuk memperkokoh lagi. Betul. Nah, untuk memperkokoh kuda-kuda bajaringan dengan bangunannya ini koneksinya. Nah, gitu ya. Ini ada bracket L dan dinapol. Nah, iya. Nah, ini standar pemasangan standar pemasang bracket L-nya seperti ini. Berarti kalau mau beli juga kalau misalnya udah pesan harus dicek lagi Mas. Kalau misalnya kita lihat L-nya kok nggak ada gitu harus protes. Iya kan? Kalau kurang 1 nih gitu. Protes. Nah, itulah kelebihan mungkin dibeli di produk-produk sini mantap. Semuanya udah
dihitung. Udah dihitung. Kalau semua. produksi mantap lengkap mulai dari baja ringan, kanal sereng sampai aksesorisnya. Aksesorisnya juga lengkap, no. Nah, Semuanya untuk mendukung betul bangunan ya, sekali. Pak ya. Nah, berikutnya Ya Pak, ini nah dinabotnya apa nih Pak? dinabotnya. Nah, dinabotnya itu kita pakai produk luar, itu merek Hilti. Nah, itu dinabol. Dinabol itu untuk menjamin kekuatan ikat antara kuda-kuda yang di atas Ya. dengan bangunan yang di bawah. Yang mana sih? Nah, dinabol itu yang ada botnya itu. Oh, yang- ya, itu yang ditanam itu. Oh, iya, Dibor iya, di setelah. temboknya. Dulu ya. Iya. Temboknya. Itu merupakan aksesoris atau memang? Termasuk aksesoris Ya, memperkuat koneksi antara baja ringan kuda-kuda yang di atas dengan bangunan di bawahnya. Iya. Kecil tapi ngaruhnya gede. Baik, paham Pak. Nah, selanjutnya Pak, apa lagi Pak prosedurnya Pak nih? Ya. Nah, berikutnya. Nah, Nah, ini perbandingan nih. Perbandingan kalau pakai bracket L Ya. dengan menggunakan tanpa bracket L. Nah. Itu dari segi kekuatan jauh sekali ini. Betul. Ini kekuatannya ini kelihatan dari baut-bautnya itu Pak, berapa buah. itu jarang-jarang gitu ya Mas. Itu jarang doang itu. Nah, ini kekuatannya juga pasti beda ya Pak ya. Pasti beda. Kekuatan Ya. antara Nah, itu yang bagus dinabol kalau dengan dipakai. paku beton itu pasti beda. Nah, ini saya mau tanya nih Pak nih. Ya kan, kalau ini kan ketebalannya ini sudah diukur dengan Betul, ya. panjang lebarnya bangunan, ya Pak ya. Nah, kalau saya itu bangunannya agak luas Pak, cuman saya lihat tipis-tipis Nah, rangkanya itu baja ringannya. Sepertinya tidak ada tulisan produk si mantapnya atau taso, Iya. nggak ada Pak. Nah, itu salah satu yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Iya. Kalau produk si mantap itu di tiap batang materialnya itu jelas tulisannya, jelas ketebalannya, dan ketebalannya itu real, nah, apa adanya. Nah, gitu. Tuh, Jadi nanti perhitungannya dengan perhitungan struktur yang kita hitung akan sesuai. Gitu. Iya, jadi tidak ditipu-tipu ya Pak maksudnya. Tidak ditipu-tipu. 0,5 ya 0,5. 0,5, 0,75. Tidak Nah, 0,3. iya lah, udah standar. Nah, ini yang saya khawatirin bangunan saya ini. Aduh, mana udah keluar banyak Pak saya Pak. Mau cari gampangnya udah pakai paku beton aja, dipalu gitu. Nah, itu memang lebih cepat bekerja, tapi kekuatannya nggak ada gitu. Iya, kalau perbedaannya sama kita punya khusus untuk Iya, L kita itu punya ya. dinabol, Jadi bukan kita dari punya situ ditekuk. bracket gitu. L. Ya, tapi ini kayak kelihatannya bukan di Diakalin. ini enggak, ini di daerah ini Pak, ini di daerah Kalimantan nih, bukan di Pak. Tadi Bapak nyebutnya di Palu. Bukan itu maksudnya. Ini mereka tuh udah ngakalin dari yang panjang ditekuk-tekuk, sementara kalau katanya si Mas Anas itu nggak boleh karena kekuatannya kalau udah ditekuk itu udah percuma. Oh iya, Cuma, oke. ya. Oke, di Palu jauh. Mau ke dong. Kalimantan. Ya, Lanjut. selanjutnya Pak. Nah, ini apa nih Pak? Ini tahap berikutnya, tahap instalasi. Tadi setelah selesai kita bikin kuda-kuda kita bikin semua sudah selesai. Berikutnya kita install. Oh, saya kirain listrik doang loh Pak. Instalasi. Ada kuda-kuda juga. Oh. Diinstalasi, Apapun. ke atas dipasang di tempatnya. Nah, ini peletakan kuda-kuda harus sesuai dengan layout gambar kerjanya. Nah, iya. Harus sesuai dengan layout gambar kerja yang Iya, kita punya. iya. Nah, berikutnya. Setelah posisinya sudah sesuai, nah baru kita berdirikan. Ya, Kan? Nah, kita berdirikan, kita timbang kanan kirinya dengan menggunakan selang timbang. Nah, kita timbang kelurusan berdirinya menggunakan lot atau bandul. Nah, harus benar-benar berdirinya harus benar-benar tegak lurus. tegak lurus, jangan ada Harus miring tegak lurus. kemiringan ya Pak ya. Nggak boleh miring-miring. Nah, Iya. Tapi orangnya miring tuh Pak. nah kalau orangnya masa nggak apa-apa. Begini dia. Nah, pasti kan beda antara kuda-kuda yang tegak lurus, yang tegap dengan kuda-kuda yang letoy. Iya, Kekuatannya iya. pasti akan beda. Kekuatannya juga Iya, beda. makanya kuda-kuda itu harus tegak lurus. Nah, Tegak lurus. Nah. Ya, buat semuanya teman-teman aplikator mungkin sudah banyak yang paham, tapi pasti ini paham. apa yang diberikan sama Pak Anas ini mudah-mudahan biar lebih paham lagi Iya, ya. betul. Ya, segala penekukan dari baja ringan itu kalau bisa dihindari, Hindari, ya karena ya, akal-akal. mengurangi kekuatan baja ringan itu sendiri. Iya. Ya. Masih ada yang Selanjutnya bingung? Pak. Komen. Nah, setelah semua kuda-kuda kita berdirikan, kita setel, kita timbang, nah, berikutnya kita pasang seling. Seling. Nah, seling ini pengikat batang bawah. Yang bawahnya tuh Pak Ya, ya, yang nempel di tembok ya. Ya, nah kita pasang seling. Seling ini jaraknya maksimal 1,2. Maksimal. Tuh. 1,2. Maksimal Diukur-ukur loh, 1,2. Mas. Kenapa harus 1,2 Pak? 1,2 itu hasil perhitungan dari program komputer, software komputer. Nah, itu kalau di tata logam itu kita punya software yang untuk menghitung kekuatan baja ringan. Ya. Nah, standar-standar yang kita keluarkan itu hasil dari perumusan
software komputer itu. Nah, kita nggak asal ngasih itu loh. harus maksimal 1,2, maksimal 1 meter itu enggak. Nah, kita ada perhitungannya, ada dasarnya. Karena itu berhubungan dengan untuk kokoh tidaknya bangunan. Betul sekali. Iya. Selanjutnya Pak. Nah berikutnya ini apa nih Pak nih? Nah, ini jurai luar, pemasangan jurai luar. Nah, jurai luar ini kalau bentuk atap limasan. Ya, paham. Bentuk atap limasan. Nah, itu nanti akan ada jurai luarnya. Nah, jurai luarnya ini kita pasang dari kanal C baja ringan yang kita double. Kita double. Nah, kita pasang sesuai dengan posisinya. Nah, nanti pertemuan dengan kuda-kuda truncated maupun dengan ring balap pakainya L bracket lagi. Pakainya bracket L lagi gitu. Iya. Nah, jadi karena bracket L ini ketebalannya 1,5 mili. Itu lebih tebal dari baja ringannya. Nah, jadi benar-benar kuat, benar-benar kaku gitu. Makanya buat di double-nya ya Pak ya. Ya, betul. Ya, next. Selanjutnya Pak. Nah, berikutnya ini apa nih Pak? Ini kok ada yang ini namanya rafter atau jack rafternya itu. Nah, yang ini nih Pak. Nah, ini sama, ini untuk bentuk atap yang limasan. Oh, itu limasan. Bentuk atap limasan ada rafternya juga. Oh, ada rafternya iya. juga. Ini juga masangnya pakai bracket L kalau ketemu di ring balap di bangunannya. Gitu. Iya. Pakai bracket L, pakai dinapol. Next. Nah, berikutnya ini untuk pemasangan outrigger. Outrigger ini kalau ada overstack. Kalau ada overstack bangunan bentuk pelana, bentuk segitiga aja ini. Nah, tapi dari tembok ada keluaran. Nah, itu namanya ada overstacknya itu. Nah, itu kita harus pasang outrigger gitu. Oh, namanya outrigger. Outrigger nih, bahasa teknik baja ringannya outrigger gitu lah. Nah, ini jaraknya maksimal juga 1,2. Harus ya maksimal segitu no. Dan outrigger ini harus bertumpu pada minimal 2 kuda-kuda untuk menjamin kekuatannya. Harus bagian luar ya Pak ya. Dua kuda-kuda, nggak boleh cuma 1 kuda-kuda. Tuh, makin paten lagi pakai kuda-kuda. Itu apakah cara pemasangannya juga berbeda lagi Pak perhitungannya atau disamain aja standarnya sama yang pada bangunan? Prinsipnya sama, dasarnya sama. Iya. Dasarnya sama pada prinsipnya pemasangannya. Cuman yang membedakan kalau untuk bentang yang lebar, itu kita harus ada perhitungan strukturnya. Nah, kalau sampai 20 meter itu kita harus punya perhitungannya. Kita nggak boleh asal pasang, nah gitu. Terus juga selain itu, nah nanti dari perhitungan struktur itu kita tahu bentuk kuda-kudanya seperti apa, jumlahnya berapa, jarak kuda-kudanya berapa, jarak kuda-kuda 1 meter atau barangkali 90 cm gitu. Nah itu nanti dari perhitungan struktur itu akan muncul lengkap ya Pak ya. Sekali, ya. Tok aja lengkap. Perhitungannya sekian banyaknya ya baja ringannya terus juga. Paham. Yang penting data yang kita masukkan benar. Nah dari Mas Anas sendiri udah pernah ngalamin gitu pada saat melihat yang pemasangannya nggak bener itu apa yang terjadi gitu? Nah saya beberapa kali, kejadiannya seperti sama kayak punyanya Mas Yadi ini. Jadi sudah terlanjur terpasang, yang punya rumah datang ke tempat saya. Yang pertama tuh curhat. Ini gimana ya Pak? Kalau udah terlanjur gitu ya, udah setengah jalan. Itu repot kalau udah terlanjur seperti itu repot. Orangnya datang curhat, ini kok punya saya pemasangannya kayak gini. Nah setelah saya lihat, ya itu tadi pemasangannya berantakan. Nggak ada standar ininya, asal masang gitu. Jadinya kayak gitu kan mau ulang lagi, akhirnya ngeluarin biaya lagi gitu ya. Kerja 2 kali. Tuh yang rugi kalau gitu siapa coba Mas? Yang rugi siapa? Jawab! Yang rugi RT saya. Panas kalau melihat ya selama ini pembangunan khususnya untuk kerangka atap baja ringan produk-produk PT Tata Logam Lestari, Pak Anas merasakan sendiri konsumen itu feedbacknya bagaimana kepuasan terhadap produk-produk kita Mas? Untuk produk Simantap, terutama untuk baja ringan, Taso ya. Ini Taso sudah kalau bisa dibilang sudah merebut hati konsumen. Rebut aku. Lu mau disamain baja ringan. Jadi Taso ini sudah menjadi pemain utama dan kita perhatikan terus. Nah untuk Taso sebagai pemain utama. Nah, tuh pemirsa ya pemain utama berarti ya kalau mau pilih baja ringan ya cari produk-produk Simantap, cari produk-produk yang PT Tata Logam Lestari. Yang udah terpercaya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tata Logam Lestari dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.